Baik, saya punya permintaan untuk hari ini. Saya ingin kita semua tenang dan penuh kebahagiaan. Kita akan mulai kelas kita dengan meditasi bersama 7 menit. Ya, Bapak Ibu jangan khawatirkan waktu, karena kita belajarnya punya 4 hari. Ya, mari kita tenangkan pikiran kita. Kita latihan meditasi, nafas masuk, nafas keluar. Apapun pikiran yang muncul, Bapak Ibu abaikan, kembali pada nafas masuk, nafas keluar. Di Theravada, komentar Theravada menambahkan menjadi 31 alam kehidupan. It's okay, kita akan bahas itu malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ada apa saja di antara 30 alam kehidupan ini. Yang sudah tahu ikutin, yang belum tahu hafal ya. Yang belum tahu kita hafal bersama. Dan kita ada di mana? Kita sebenarnya bagus apa enggak bagus? Bapak Ibu Saudara, alam paling rendah, baik kita mulai dari alam rendah, namanya alam apaya. A-P-A-Y-A. Alam apaya ini terdiri dari 3 alam. Semuanya sangat susah, semuanya sangat menderita. Jadi kalau Bapak Ibu merasa hidup sebagai manusia saja kadang menderita, penderitaan kita tidak ada apa-apanya. Alam paling rendah adalah neraka. Di atasnya neraka adalah alam binatang. Di atasnya alam binatang adalah alam hantu. Baik, bagaimana merasakan kesedihan dari alam-alam ini? Bapak Ibu Saudara, alam hantu diibaratkan oleh Sang Buddha, seseorang yang sedang berjalan sangat jauh, panas, lelah, lalu menemukan pohon kecil. Pohonnya kecil sekali, nggak bisa untuk shade his body. Apa itu? Meneduhi tubuhnya. Jadi itu pohon kecil banget. Tapi ya happy gitu ada di samping pohon, betul ya. Padahal itu pohon gak nutupin badannya, tapi ya seneng aja lah ada di samping pohon. Seperti itulah para makhluk peta. Atau yang kita sebut sebenarnya peta itu kalau diterjemahkan bulat-bulat artinya yang berpulang. Ya, yang berpulang ya, itu kata peta, bukan hantu kelaparan. Ya, yang berpulang. Jadi kita boleh mengatakan para mendiang. Enggak betul juga, jangan diganti para mendiang. Yang berpulang aja. Karena mendiang bisa aja lahir di alam dewa, betul ya? Yang berpulang. Kenapa disebut berpulang Bante? Baik, ini kabar kurang bagusnya. Karena hampir semua manusia kembali ke alam ini. Iya, ya. Banyak manusia kembali ke alam ini. Kenapa? Karena sesungguhnya sangat sulit terlahir di alam bahagia. Apalagi terlahir sebagai manusia. Sesulit apa Bante? Sang Buddha satu ketika bertanya kepada para biku. Oh para biku, lebih banyak mana? Pasir di seluruh bumi ini atau pasir yang ada di ujung kuku saya? Para biku menjawab, oh Bante, tentu lebih banyak pasir di seluruh bumi ini. Seperti itulah jumlah makhluk di alam apaya seperti pasir di bumi ini, dan jumlah makhluk yang di atas alam apaya termasuk kita hanya sesedikit debu di kuku. Baik, apa masuk akal Bante matematikanya? Jawabannya masuk akal. Saya sudah pernah hitung Bapak Ibu. Nah, kita hitung-hitungan ya. Kan orang Pekanbaru Gaucho Sengli dia. Nah, hitung-hitungan. Manusia ada berapa jumlah? Berapa? Miliaran ya. Baik. Saat ini ada sekitar 7 sampai 8 miliar manusia lebih kurang. Ada beberapa teori mengatakan mungkin sudah 10 M tapi nggak kehitung. Cincai lah, ambil 8 M lah, oke? 8 miliar ya. 8.000 juta. Bapak Ibu Saudara, manusia ada 8.000 juta. Kalau Anda merasa terlahir sebagai manusia itu enggak sesusah itu. Karena Sang Buddha pernah membuat perumpamaan,
ibarat kura-kura 100 tahun naik sekali. Siapa yang belum pernah mendengar kisah kura-kura? Baik, semua sudah pernah. Jadi saya tidak perlu ulang ya. Iya beneran gak ada satupun yang angkat jari ya. Jadi kira-kira sesulit apa lahir sebagai manusia? Kura-kura buta 100 tahun naik sekali ke samudra. Kepalanya bisa pas masuk ke kayu yang terombang-ambing yang di tengahnya ada bulatan. Itu kalau versi singkatnya. 100 tahun dia cuma ambil nafas sekali turun lagi. Ambil nafas sekali turun lagi. Samudra seluas itu gimana ketemunya? Kura-kuranya buta lagi, betul ya? Jadi terlahir sebagai manusia itu kayak menang lotre yang hampir tidak mungkin dimenangkan. Masih belum gitu mantep Bante, belum gitu dapet Bante. Baik, kita mulai ya. Kan 3 alam apa ya di bawah kita itu jumlahnya pasir di bumi, betul? Jumlah manusia berapa? 8 miliar berapa nol? 9 nol ya. 8 miliar berapa nol? 9 nol ya. Kita ambil semut. Semut aja, nggak usah yang lain dulu. Berapa jumlah semut di bumi ini? Bapak hitung, saya tunggu. Ada seorang matematikawan mencoba menghitung dengan teori matematika. Ada ditaruh di Google ya. Saya tadi tidak sempat cek ya. Anda boleh cek, kalau keliru pun lebih kurang keliru sedikit. Dia menghitung dengan matematika. Kira-kira jumlah semut di bumi ini adalah 19 nol. Ngerti maksudnya? 19 nol. Miliar berapa nol? 9. Triliun berapa nol? 12. Setelah triliun apa? Jillion ya. Setelah triliun apa? Quadrillion. Quadrillion. Setelah quadrillion, lian, nggak tahu lagi. 19 nol. Semut. Coba 9 nol banding ke 19 nol aja udah banyak sekali. Betul ya? Tambah 10 nol. Tambah 10 nol berarti 10 miliar kali lipat. Betul ya? Lebih kurang lah ya, matematika saya nggak bagus-bagus banget. Bapak ibu saudara, lanjut hitung ya. Kutu, nah hitung dah kutu. Anda tadi baru hitung semut, saya cariin yang lebih kecil lagi. Atau sepupunya semut, rayap. Nah hitunglah rayap. Bante, saya nggak suka main di hutan-hutan. Saya kasih yang di air. Hitung dah ikan teri. Ngerti maksudnya ya? Sekarang Anda hitung semua hewan di bumi ini. Kumbang, capung, lalat, nyamuk. Aduh. Behel kong leo. Sekarang Anda sudah ngerti bahwa 8 miliar itu sesedikit itu? Dan saya selalu dapat pertanyaan dari umat. Bante katanya sangat sulit terlahir sebagai manusia. Buktinya manusia banyak sekali Bante berserakan. Enggak. 8 miliar itu sedikit sekali dibandingkan makhluk di bumi ini. Dan Anda jangan lupa, lautan itu luasnya, kalau tidak salah bumi ini kan 2/3 laut ya. 1/3 darat ya. Betul ya? Baik. 2/3-nya itu laut. Jadi kalau Anda cuma mau hitung hewan darat aja Anda sudah amsyong-amsyong, Anda harus hitung air. Belum lagi darat itu ketebalannya yang memiliki makhluk hidup itu paling hanya beberapa meter ke bawah. Ngerti maksudnya? Kedalaman ke bawahnya itu paling hanya beberapa meter ke bawah. Mungkin yang paling banyak makhluk hidup itu cuma sekitar 2 meteran di bawah ini. Laut coba. Kilometer Bapak Ibu. Sampai di bawah masih ada cumi-cumi, sotong raksasa. Anda tahu tidak di dunia ini ada sotong raksasa? Ukurannya bisa 10 meter, 15 meter. Siapa yang belum pernah tahu ada sotong raksasa? Anda pasti berpikir itu fiksi. Bante kwahi sioce. Anda pasti berpikir itu fiksi. Tidak. Nanti Anda pulang, Anda cek Google giant squid. Beneran nih sotongnya sebesar pentas kita ini. Tapi dia
tinggalnya di laut dalam. Kadang-kadang dia terapung karena sudah mau mati Bapak Ibu. Musuhnya adalah ikan sejenis ikan paus. Ya, mereka berantem. Ya, kita kok jadi cerita Discovery Channel ya. Baik Bapak Ibu, sekarang Anda sudah survei Tiracana, hewan, betul ya? Nolnya banyak sekali. Anda survei lagi makhluk peta. Gimana surveinya Bante? Ketemu satu aja saya udah pingsan. Ya, makhluk peta jumlahnya juga sangat banyak. Kita nggak bisa lihat, jadi kita nggak bisa survei ya. Makanya nanti kalau ketemu tanyain, di alam peta itu sensus terbaru jumlahnya berapa gitu ya. Kami manusia 8M, kasih tahu begitu. Nanti Bapak Ibu dapat angkanya kasih tahu saya. Dan lebih banyak lagi di alam neraka. Bapak Ibu Saudara, kita alam manusia. Di atas kita 6 alam dewa. Tulis aja 6 alam dewa. Tidak usah dipecah, karena kalau dipecah pelajaran 1 jam ya. Kapan-kapan Anda ketemu pelajaran saya 31 alam kehidupan di YouTube, Anda nonton ya. Di atas 6 alam dewa, 20 alam Brahma. Baik, 3 apaya, 1 manusia, 6 dewa, 20 Brahma. 3 apaya, 1 manusia, 6 dewa, 20 Brahma. Apa bedanya Bante, dewa sama Brahma? Hafal ya Bapak Ibu ya. Dewa itu masih punya hasrat ragawi. Brahma tidak lagi memiliki hasrat ragawi. Artinya apa? Dewa masih punya istri dan suami. Brahma tidak beristri, tidak bersuami. Artinya lagi, dewa itu ada pembagian laki-laki dan perempuan. Brahma sudah tidak ada cerita laki-laki perempuan. Ya. Oleh karena itu, kalau seseorang belum mampu melenyapkan hasrat ragawi, saya ulangi ya biar fokus. Kalau seseorang belum mampu melenyapkan hasrat ragawi, maka alam apa yang paling tinggi yang bisa dia capai? Dewa tingkat terakhir, betul ya? Dewa tingkat 6. Satu pertanyaan lagi. Kita ambil contoh yang 30 alam kehidupan ya. Kalau yang 31 alam kehidupan apayanya 4. Satu lagi apayanya adalah asura. Silakan tambah di alam apaya. Ya, itu datang dari kitab komentar, tapi kita masukin karena itu sangat populer. Di Sutta hanya 3. Asura itu dewa. Dikatakan dewa yang punya kebencian terlalu mendalam sehingga menjadi menderita. Makanya masuk ke alam rendah. Tetapi kenapa saya tetap ingin menggunakan yang 30 alam? Karena Sang Buddha pernah mengatakan, ajaranku tidak lagi perlu ditambahkan dan dikurangi. Sesungguhnya Sang Buddha pernah mengatakan ajaranku tidak perlu lagi ditambahkan dan dikurangi. Karena sudah cukup membawa kita mencapai nibbana. Lalu, kalau seorang dewa punya dendam yang sebegitu berat, apakah bisa kita golongkan dia menjadi alam apaya? Sebenarnya secara opini, saya tidak berani bilang secara logika, opini. Jadi kalau salah pun Anda boleh salahkan saya. Dewa tetaplah dewa. Saya kasih contoh. Manusia harusnya lebih bahagia dari hewan, betul Bapak Ibu? Secara tingkat alam. Tapi Anda pernah nggak dengar, nggak usah ketemu, dengar aja. Orang yang depresi berat sampai bunuh diri. Pernah? Berarti manusia yang sedang depresi berat ini lebih bahagia mana? Dia atau tupai hewan peliharaan kita? Ngerti maksudnya ya? Dalam kondisi itu tupai kita lebih happy. Main itu wheels, makan itu bunga matahari, hamtaro, betul ya? Nah dia happy, dia main-main ya, ketemu tuannya dia happy, dapat makanan dia simpan di mulut sampai cabi gitu. Nah satu lagi ini alam lebih tinggi tapi
Wak lai cho hami. Jin chuan. Si kak ho. Tiam cia bante lai kwawa kok. Lo kau puasi. Misalkan ya. Dia depresi. Ya nggak ngerti nggak apa-apa ya. Pakai feeling aja. Anda bisa merasakan feel depresinya itu. Bapak ibu saudara. Tetaplah dia manusia. Betul? Anda nggak bisa bilang kamu sekarang apa ya. Manusia yang sedang depresi itu apa ya. Menurut saya tidak bisa. Oleh karena itu Sang Buddha sudah bikin begitu bagus 30 alam kehidupan. Tapi pengetahuan boleh banyak, bahu sacak cak si panca. Kita harus tahu, oh di Theravada ditambahin 1. Kalau Anda jadi dosen Anda harus belajar lagi. Di Mahayana ditambahin gimana, di Tantrayana ditambahin gimana. Nggak apa-apa, hanya sebagai pengetahuan ya. Jadi pas kongko kita pinter. Tapi dalam hati kalau saya kembali ke 10 kitab kemarin. Bapak ibu saudara, baik. Kalau begitu, ada berapa jumlah alam nafsu kalau kita pakai yang 30 alam kehidupan? Ada berapa Bapak Ibu? 10, benar. Ada 10 alam nafsu. 20 alam lagi Brahma. Brahma sudah tidak ada nafsu. Tapi kok dia belum mencapai Nibbana Bante? Ya, dia masih ada 5 PR. Nanti kita belajarnya hari ketiga. Bapak ibu saudara, berita buruk bagi kita semua. Terus terang berita buruk. Apa berita buruknya? Sang Buddha memberitahu kita 30 alam kehidupan ini atau 31 alam kehidupan ini tidak ada satupun yang kekal. Dan itu adalah kekeliruan di banyak ajaran lain. Karena kalau alam dewa itu kekal, Anda nggak perlu harus ngejar Nibbana. Ya nggak apa-apa, di alam dewa aja sudah happy. Dan bagaimana mencapai alam dewa Bapak Ibu? Sila. Silena sugating yanti. Dengan mempraktekkan sila mencapai alam surga. Jadi kalau orang ingin capai alam surga, enggak sulit. Cukup tia amai, wah. Dengerin itu nasihat nenek. Nenek kita bilang apa? Yang penting jadi orang baik. Betul? Bisa masuk alam surga. Yang penting jadi orang baik. Jadi kenapa Sang Buddha tidak banyak bercerita pasti masuk surga, pasti masuk surga? Karena masuk surga bagi umat Buddha terlalu gampang. Serius, sampai enggak bahas lagi. Cuma cincai silena sugating yanti. Anda mau bukti? Kenapa saya katakan umat Buddha itu calon alam dewa? Saya kasih bukti Bapak Ibu. Saya pernah diundang ngajar dharma di penjara. Ceramah di penjara. Nah, waktu itu Waisakan Bapak Ibu. Kami waktu datang ada pengecekan, kami antri Bapak Ibu. Orang depan itu lagi dicek. Ngeceknya seperti apa Bante? Baik, kami bawa KFC, begitu banyak kotak. Ada panitia yang ngatur, bukan saya. Ya, saya cuma datang aja. Panitia kerjain semuanya. Jadi setiap makanan yang masuk di penjara itu harus dibuka secara random. Karena mereka takut nanti disisipin pisau, narkoba, betul ya? Jadi orang depan Bapak Ibu dicek. Tasnya diliatin, makanan dibuka secara random. Lalu mereka masuk. Kami susun KFC kami. Dia kan lihat ada biksu, betul ya? Dia kan panggilnya biksu ya, atau suhu. Tahu enggak sipirnya bilang apa? Buddha nggak usah dicek. Dia nggak bilang agama Buddha, Buddha. Kan nggak ngerti toh? Sama kayak kalau orang datang ke wihara belum tentu manggil saya Bante. Kalau dipanggil suhu itu masih udah bonus. Kadang dipanggil apa? Mas Biksu. Iya, Mas Biksu selamat sore. Selamat sore Pak. Nah, tapi saya pernah dipanggil bukan Mas Biksu. Buddha selamat pagi. Wah, capai Nibbana ya. Nggak usah lagi 4 kebenaran mulia. Tapi dia nggak keliru loh. Kan Buddha, agama Buddha ya. Dia nggak tahu lagi mau panggil apa. Udah yang paling tinggi aja.
Buddha selamat pagi. Saya mau bilang saya bukan Buddha, salah. Saya Buddha, salah ya. Tapi itu nggak penting ya. Bahasa itu tidak sepenting itu, yang penting maknanya. Bapak ibu saudara, sipirnya bilang begini, Buddha nggak usah dicek, masuk, masuk. Kita yang mau bukain Bapak ibu. Hah? Nggak dicek pak, ini pak diacak. Enggak, Buddha masuk, Buddha masuk. Makasih pak, iya iya iya. Tidak bayar sogoan loh. Beneran gak ada sogoan. Buddha masuk. Kenapa? Bagi saya tidak ada orang di Indonesia yang tidak tahu umat Buddha itu sangat baik. Terus terang, tidak ada yang tidak tahu. Saya menjadi biku Bapak Ibu ya, ke airport, ke stasiun, ke kereta api. Semua orang yang non-Buddhis sangat baik ke biku. Ya, sangat baik ke biku. Karena mereka tahu, kalau umat Buddha paling terkenal apa? Di masyarakat non-Buddhis. Anda tahu paling terkenal apa? Baksos. Betul ya? Baksos. Beras, minyak, gula. Nah itu. Bangunin sekolah, betul? Seci bangun rumah sakit. Orang kanker didatangin. Yang non-Buddhis lagi. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau hanya mencapai alam surga, aduh. Bagi umat Buddha mah gampang. Min kaleo silena sugating nyanti. Nah, jadi Bapak Ibu lihat teman-teman ini nggak usah takut ya. Biarpun nanti belum arahat, nanti ya, sampai jumpa ya. Lagi mana? Tawatingsa gitu ya. Mai kiseng lah, tanwa lah gitu ya. Nah itu. Mau kemana gitu, tawatingsa. Umat Buddha itu capai surga tidak sulit. Tapi Bapak Ibu, ternyata surga tidak kekal. Tapi umurnya sangat panjang. Kadangkala para dewa jadi lupa. Mereka lupa kalau mereka tidak kekal. Ya, mereka merasa kekal. Tetapi di antara 30 alam ini, mana yang terasa umurnya paling panjang? Neraka. Kenapa? Satu umurnya aja udah ribuan-ribuan tahun. Yang kedua, Bapak Ibu bayangkan kalau tangan kita kejepit. 1 menit itu aja rasanya sejam, betul? Kalau kita demam, kalau Bapak Ibu demam ya sehari itu nggak lewat-lewat. Di neraka kita dibakar, dipanggang, ditusuk. Nah itulah lewatin dah. Oleh karena itu hampir di semua ajaran lain mengatakan neraka adalah kekal. Sebenarnya bukan kekal. Sudah seperti kekal. Tapi semuanya akhirnya akan lewat juga. Bapak ibu saudara, oleh karena itu kita hanya akan lahir mati, lahir mati, lahir mati di 30 alam kehidupan ini. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mencapai nibbana. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum tahu secara sempurna, karena kan seperti yang saya bilang kemarin, kita ngajarnya ini di 220 orang, pengetahuan berbeda-beda. Nibbana itu kita boleh mengartikan, sangat banyak arti, nanti kita masuk ke modul. Tapi salah satu artinya adalah keluar dari roda kehidupan yang tidak habis-habis. Begitu Bapak Ibu ya. Keluar dari roda kehidupan yang tidak habis-habis. Keluarkan modulnya Bapak Ibu, kita baca. Kebenaran mulia yang ketiga. Kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia mengenai lenyapnya penderitaan. Dukkha Nirodha Arya Satsa. Pada kebenaran mulia ketiga ini, Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kita dapat mengatasi penderitaan dan merealisasikan kebebasan dan kebahagiaan nibbana. Bapak Ibu garis bawahi mengatasi penderitaan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semenderita apapun kita saat ini, ya setiap individu di gedung ini punya masalah berbeda-beda. Percaya Bapak Ibu, dengan bantuan Dharma, pelan-pelan semua akan lewat. Hidup itu hanya ada 4 arah. 1, gelap menuju gelap. 2, gelap menuju terang.
3, terang menuju gelap. 4, terang menuju terang. Terang itu yang alam lebih tinggi, gelap itu jatuh ke bawah. Ya, bisa nggak seseorang lahir di kehidupan yang baik, orang tua baik, kaya raya, bisnis ada, semua ada. Anaknya lahir baik, diajari moral, umur 20 jadi preman, bisa? Jadi bandel, jadi mafia, bisa Bapak Ibu? Bisa. Lalu umur 30, umur 40 bangkrut dia. Waktu kecil dapat kehidupan yang terbaik, umur 40 habis semua. Ya, umur 50 sudah jadi orang yang gak mau dianggap siapa-siapa. Itulah terang menuju gelap. Yang lainnya Bapak Ibu bisa renungkan sendiri. Bapak Ibu saudara, di posisi manapun kita, inilah luar biasanya Dharma. Indah pada awal, tengah, dan akhirnya kita akan menuju terang. Mau dari gelap menuju terang tidak apa-apa. Dari terang menuju terang jauh lebih gampang. Tapi tidak soal. Yang penting sampai Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kata Nibbana secara literal memiliki makna kepadaman yang merujuk pada makna mendingin atau tertiupnya api keserakahan, kebencian dan delusi. Ya, digaris bawahi api keserakahan, kebencian dan delusi. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha itu sangat senang menggunakan kata padam pada pencapaian Nibbana. Kenapa padam Bapak Ibu Saudara? Karena memang maknanya sangat luar biasa. 1, kita padam dari 3 api, dosa, loba, moha. 2, kita padam dari 31 alam kehidupan, nggak ketemu lagi. Jadi kata padam ini sudah yang terbaik mewakili kata Nibbana. Kita lanjut. Sang Buddha menyebut Nibbana dengan berbagai nama lainnya, yakni tanpa kematian, amata, tempat berlindung yang aman, khema, kedamaian, santa, perlindungan, tanah, kebahagiaan tertinggi, paramang sukhang. Ini digaris bawahi Bapak Ibu. Kenapa digaris bawahi? Kalimat favorit saya, Nibbanang paramang sukhang. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong belajar Dharma harus bahagia dari awal perjalanan Bapak Ibu sampai tamat. Begitu ya. Jangan mau belajar Dharma yang versinya mengerikan, takut, mau ini nggak berani, hidup mencekam. Kenapa bisa hidup mencekam? Baik, saya jelaskan singkat aja. Biasanya Bapak Ibu kalau hidup mencekam, karena Anda belajar versi Dharma, yang baru datang hari ini, kemarin gak ikut, kita udah tahu Dharma itu ratusan versi. Betul Bapak Ibu? Ya. Anda belajar versi yang mana? 1, Anda diajarkan bahwa hidup Anda itu sangat dalam bahaya. Ngerti maksudnya? Sangat dalam bahaya. Setelah kehidupan ini kayak pastilah jatuh ke alam bawah itu kayak udah pastilah. Kayak nggak mungkin nggak. Di samping itu solusinya sulit. Solusinya apa? Sotapanna, betul? Tapi syarat sotapananya banyak sekali sampai rasanya bokolengnya. Akhirnya Bapak Ibu kejepit di tengah. Kalau dilanjutkan jatuh ke bawah, mau naik ke atas nggak bisa. Anda akan mencekam. Itulah pelajaran Dharma yang membuat mencekam. Semoga Bapak Ibu tidak bertemu yang seperti itu. Kok Bante tahu? Saya sudah pindah begitu banyak aliran. Saya pernah merasakannya. Oleh karena itu ketika saya mengajar Dharma, salah satu misi saya adalah saya ingin Bapak Ibu ketemu Dharma yang happy always. Dari start sampai habis. Untung nggak? Untung. Ya, kita jadi orang beruntung Bapak Ibu. Nibbanang paramang sukhang. Lanjut Bapak Ibu, kehancuran dari nafsu keinginan, tanha kaya, keabadian, dura. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dewa dan Brahma itu hanya bisa mencari di dalam ruang lingkup 31 alam kehidupan, ya.
Sedangkan nibbana itu sudah di luar 31 alam kehidupan. Jadi kalau dewa mau nyari itu nggak ketemu. Ada storynya, tapi hari ini nggak sempat diceritakan ya. Sang Buddha main peta umpet sama Brahma tingkat tinggi. Ya, dan Brahma tingkat tinggi itu merasa dia penguasa alam semesta. Ya, saya ulangi, penguasa alam semesta. Diputar otaknya ya. Itu sudah bahasa yang paling bisa saya gunakan. Ngerti maksudnya ya? Sang Buddha main peta umpet sama siapa? Nah itu ya, yang itu ya. Nah, masih ada yang nggak ngerti nggak apa-apa lah, saya udah nggak bisa bantu Anda. Nanti nanya tetangganya ya. Dan Sang Buddha membuktikan kepada penguasa ini, Anda bukan yang tertinggi. Ya, saya bantu lagi Anda supaya dapat maksud saya. Kemarin saya mengatakan semua makhluk yang masih marah, masih cemburu, bukanlah yang tertinggi dalam ajaran Buddha. Dapat? Nah sebagian ya. Lanjut. Tepi jurang. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika kita kembali ke modul. Suatu ketika Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha, seseorang yang telah pergi ke nibbana, apakah dia lenyap atau eksis? Apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskanlah ini kepadaku, oh yang bijaksana, karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Dan Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi, yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga terhapus. Keadaan pencapaian nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, ini sangatlah benar ya. Nibbana itu sungguh sangat sulit dijelaskan. Kita hanya bisa mengumpulkan makna-makna nibbana di modul ini agar Bapak Ibu lebih kurang bisa menangkap artinya. Tapi sebenarnya untuk memahami nibbana secara lengkap itu perjalanan yang cukup panjang. Saya bahkan cukup yakin Bapak Ibu yang sudah selesai modul ini nanti pulang mungkin ada beberapa yang belum dapat full. Tapi enggak apa-apa, terus aja belajar, satu ketika Anda akan paham, oh ini makna nibbana. Tapi mari kita lihat penjelasan di modul ini. Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang telah mencapai nibbana, tidak lagi eksis, yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu, perasaan menjadi diri yang terpisah, tidak ada lagi di dalam keadaan nibbana. Namun ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Sifat alamiah dari dimensi nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi, dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran duniawi. Bagi Bapak Ibu yang belum mengerti bagian ini, dikasih kurung kurawal aja, nanti pulang dibaca lagi ya. Dikasih kurung kurawal, nanti pulang dibaca-baca. Tapi ini maksudnya adalah karena ada beberapa orang menganggap seseorang yang mencapai arahat itu sudah lenyap, nggak ada lagi. Kalau sudah lenyap nggak ada lagi, kita menyebutnya nihil. Oleh karena itu kadang-kadang ajaran Buddha disebut juga nihilisme, tapi nggak boleh. Jangan mau dibilang nihilisme. Nihilisme itu bagian dari ateis Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa tidak, ya. Nah, bagian ini Bapak Ibu, paragraf ini saya ambil dari seorang guru yang sangat luar biasa, namanya adalah S. Dhammika. Bante S. Dhammika. 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 Beliau menulis sangat banyak buku. Beliau orang barat, menjadi biku sudah sangat lama, dan buku-buku beliau banyak diterbitkan penerbit Karania. Nanti Anda cari ya, penerbit Karania.
Saya tidak memperkenalkan nama beliau semalam, kenapa? Karena semalam itu topiknya adalah guru suta, betul Bapak Ibu? Beliau ahli suta, tetapi tidak pernah menerjemahkan suta dari awal sampai habis. Jadi nggak masuk kategori semalam. Yang semalam itu yang katam, suta diterjemahkan pelan-pelan semua, betul ya? Nah, bagaimana oleh Bante Dhammika ini? Beliau adalah menurut saya penulis buku Dharma terbaik yang bukunya paling enak dibaca dan masih cukup akademik di dunia. Ya, label di belakangnya di dunia. Maksudnya apa? Buku terbaik Dharma itu barangkali adalah Ajahn Brahm. Cacing dan kotoran kesayangannya, hidup senang mati tenang, betul ya? Lalu superpower mindfulness, sangat bagus ditulis. Tetapi buku Ajahn Brahm itu hanya sampai di situ. Ajahn Brahm tidak masuk ke yang terlalu akademik, betul Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah baca semua buku Ajahn Brahm, lanjutannya apa? Saya menyarankan S. Dhammika. Itu lanjutannya. Ya. Selain Bante S. Dhammika, ada yang akademik dan sangat luar biasa, yaitu Bante Bodhi. Nanti saya share tentang buku ini. Buku ini bisa di-download gratis. Tapi kalau sudah Bante Bodhi lebih kering lagi Bapak Ibu. Jadi masih lebih nyaman dibaca S. Dhammika. Kalau orang yang tidak sering baca buku tidak akan sanggup baca buku Bante Bodhi. 5 halaman sudah nggak maju lagi. Iya, akhirnya cuma ditata di meja kabinet baca. Betul Bapak Ibu? Jadi Anda mulai dari Ajahn Brahm, setelah Ajahn Brahm Bante Dhammika, Anda masih tertarik, Anda boleh coba Bante Bodhi, ya. Bante Bodhi terlalu kering, mundur lagi Bante Dhammika. Bante Bodhi aja Bapak Ibu anggap gampang, lanjutannya apa Bante? Kasih saya lagi yang lebih sulit. Bante Analayo, ya. Mau lebih lagi, terakhir Bante Thanisaro, ya. Tak notio kun hileo. Bante Thanisaro kering sekali. Kering itu maksudnya sangat akademik ya. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang menganggap arahat itu nihil, tapi di sini itu yang nihilnya itu hanyalah karakteristik kehidupan yang ada di 30 alam kehidupan. Karakter-karakter itu nihil semua. Tapi karena kita tidak pernah keluar dari 30 alam kehidupan, kita nggak bisa memahami itu, ya. Oleh karena itu dikatakan masih ada eksistensi, tapi di luar dari yang bisa kita pahami. Lanjut. Pikiran adalah bercahaya, namun menjadi ternodai oleh kekotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini karena mereka tidak mengembangkan batin. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan, oleh karenanya mereka mengembangkan batin. Bapak Ibu Saudara, bagian ini menarik, Bapak Ibu boleh kasih tanda. Ini gampang dipahami, ya. Tetapi apa yang menarik di sini Sang Buddha mengatakan pikiran kita, pakai kita aja ya, biar kita ikut senang. Pikiran kita sesungguhnya bercahaya pada awalnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sesungguhnya kita bermeditasi untuk mencapai tingkat arahat. Itu hanya untuk kembali ke tahap awal kita. Sedih ya. Kita ini kayak udah main-main sampai jadi kotor gitu. Main-mainnya di mana? Samsara. Makin muter makin kotor gitu. Sampai akhirnya ketemu Dharma, kita baru mulai menyucikan pikiran. Baru naik lagi menuju terang, menuju terang, menuju terang. Tapi Sang Buddha memberitahu kita sebenarnya di awal-awalnya kita itu sudah bercahaya.
Jadi sekarang kita hanya mau kembali ke keadaan awal kita, ya. Bapak Ibu sudah bermain-main terlalu lama. Lanjut. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya, pabas sarang idang citang yang ternodai oleh kekotoran batin. Ketika kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul. Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni, telah hilang dari pikiran dan menjadi tanpa tanda, anidasanang, tanpa batas, anantang, bercahaya ke segala penjuru, sabbato pabang, keadaan yang tidak berubah, nibbana padang acutang, murni, sudhi, bebas, wimiti, kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukhang. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau buat satu simulasi untuk memberitahu Bapak Ibu apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya keadaan yang kita sudah sulit memahami? Baik. Saya kasih contoh ya. Atas ada di mana Bapak Ibu? Bawah ada di mana? Baik. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu punya kekuatan, bisa pergi ke luar angkasa. Sudah di sana. Kalau kita nggak bisa Bapak Ibu, bisa sih astronot ya, pakai baju ajaib. Nah, kalau nggak pakai baju itu beberapa detik aja meledak kita Bapak Ibu. Beneran. Bapak Ibu kalau keluar angkasa meledak Bapak Ibu. Tahu kenapa meledak? Karena badan kita panas. Selama ini panas kita itu keluar ke udara, betul? Ini ada sesuatunya ini Bapak Ibu. Ini ada sesuatunya. Sesuatu ini kita sebut udara. Apa maksudnya sesuatu? Baik. Bapak Ibu pernah main air? Anda ngerti nggak kalau air itu adalah sesuatu? Ngerti? Tapi ikan nggak ngerti. Karena si ikan sejak lahir sudah di situ. Ngerti? Jadi kita kasih tahu si ikan, lu di air, gua di udara. Apa itu air? Air itu sesuatu, dia nggak bisa ngerti. Kita Bapak Ibu juga lagi di air. Cuma air kita lebih ringan. Namanya atmosfer. Betul ya? Kalau ada makhluk yang bisa terbang di luar angkasa, datang ke bumi, dia celup si atmosfer itu persis kita celup air. Kerapatan air lebih tinggi. Jadi kalau kita pegang kita merasa megang sesuatu. Ngerti? Kalau angin ini kita udah nggak merasa karena udah terbiasa. Tapi coba gini, ada sesuatu nggak? Ngerti ya? Nah ini airnya kita ini. Namanya atmosfer. Isinya apa Bapak Ibu? 70%? 70%? Salah. Nitrogen. Banyak yang jawab oksigen ya. Oksigennya cuma sedikit. Yang banyak 70% nitrogen. Hafal ya. Ngapain dihafal Bante? Percaya saya. Nanti Anda ikut Who Wants to be a Millionaire. Apa komposisi terbanyak dari atmosfer kita? Hampir semua orang jawab oksigen. Anda harus jawab nitrogen, dapat $1 juta. Jangan lupa Bikku Abijato. Ya, nitrogen. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa terbang ke luar angkasa itu, enggak ada medianya. Enggak ada, hampa. Maka suhu kita enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar, dia numpuk di dalam kayak sweater yang mahal itu yang dipakai untuk winter. Ya, ada silver dotnya. Saya juga baru tahu setelah dikasih tahu orang Bapak Ibu. Ada silver dotnya. Jadi suhunya itu terperangkap makin lama makin panas. Kita terbang ke luar angkasa, panas. Anicca wata sangkara. Ya. Bapak Ibu Saudara, anggaplah kita jadi makhluk ajaib,
kita keluar angkasa, melayang-layang. Setelah Anda main-main 1 jam, 2 jam, saya mau nanya, atas di mana, bawah di mana? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Jawabannya adalah di alam saya tidak ada atas dan bawah. Benar nggak? Benar ya? Kapan ada atas dan bawah? Kalau Anda lengket. Ngerti? Lengket itu ada gravitasi. Nah sekarang mereka tidak ada gravitasi. Atas bawah mana? Mana ada atas bawah di alam sana. Nah, maka disebut alam yang tidak ada atas dan bawah. Ngerti? Luar angkasa ngerti ya? Nibbana, semua karakteristik yang kita tahu ini padam semua. Nah kira-kira begitu. Ya, yang padam apa Bante ini? Panjang, pendek, besar, kecil, murni, tidak murni, telah hilang dari pikiran. Nah tadi di sini masih ada kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu. Ketemu? Kalau Anda ketemu Anda garis bawahi. Berpindah secara ruang dan waktu. Perasaan menjadi diri yang terpisah, tidak ada lagi dalam keadaan nibbana. Nah berpindah secara ruang dan waktu ini agak mirip dengan yang tadi saya jelaskan. Sudah tidak ada atas dan bawah karena memang tidak ada. Nah sekarang seseorang mencapai nibbana, dia sudah tidak ada apa? Space and time. Ruang dan waktu. Tidak ada space and time. Jadi sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar angkasa setuju nggak tidak ada atas dan bawah? Setuju ya? Sekarang Anda muncul di keadaan tidak ada ruang dan waktu. Oke? Kalau sudah tidak ada ruang dan waktu, bisa nggak ada konsep abadi? Makhluk yang ada di sana juga enggak ngerti kata abadi. Karena kata abadi itu diukur dari waktu. Ini mendalam sekali ya, direnungkan pelan-pelan ya. Nah jadi mereka sudah tidak ada waktu, maka mereka tidak mengerti kematian. Mereka tidak mengerti kelahiran. Mereka tidak mengerti keabadian. Konsep itu tidak ada di sana. Tapi kita yang dari makhluk yang punya waktu, kita menyebut mereka dura, abadi. Ngerti maksudnya? Nah, kita yang menyebutnya you abadi karena lu ndak punya waktu. Misalkan begitu ya. Ya kitanya yang tidak abadi. Tapi itu adalah konsep kita. Mereka yang telah mencapai nibbana bahkan tidak bisa menjelaskan kata abadi kepada kita karena mereka tidak punya waktu. Anda ketemu alien, Anda bilang alien datang dari mana? Atas, betul? Alien datang dari atas, berantemlah sama alien. Lu datang dari atas. Dia bilang, gak ada itu atas dan bawah, itu konsep you doang. Karena lu punya gravitasi gitu. Enggak, lu datang dari atas. Nah itulah berantem sama alien 2 jam. Ya, semoga itu membantu Bapak Ibu memahami nibbana itu di luar semua karakteristik kehidupan. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, nibbana ada 2 jenis. Yang pertama, yang arahatnya masih hidup Bapak Ibu, disebut nibbana yang masih disertai penderitaan fisik. Saupa disesa nibbana. Supaya yang kurang jelas ditulis arahat yang masih hidup. Nomor 2, nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik atau nibbana total, anupa disesa nibbana. Kadang juga disebut parinibbana. Silakan ditulis seorang arahat yang telah wafat.
Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang Buddha pun masih bisa merasakan sakit ya ketika masih hidup. Oleh karena itu Sang Buddha juga masih merasakan sakit pinggang menjelang beliau wafat. Tetapi Anda jangan khawatir, Bante kalau begitu Buddha belum nibbana, kan katanya di nibbana itu lenyapnya duka, betul? Kan katanya fisik juga duka, Anda tidak perlu khawatir. Seorang Buddha hanya merasakan sakitnya ketika dia tidak bermeditasi. Ya, dan itu ketika mengajar. Sebegitu beliau selesai mengajar, masuk ke kuti, tutup mata, beliau masuk ke keadaan nibbana. Semua rasa sakit padam. Ya. Jadi Sang Buddha itu hanya sakit demi mengajarkan umat manusia. Dan arahat itu hanya punya satu tujuan hidup, yaitu mengajarkan dhamma. Arahat hanya punya satu tujuan hidup, mengajarkan dhamma. Ya. Dan kalau seorang arahat tidak lagi bisa mengajarkan dhamma, mungkin di tempat beliau itu tidak ada yang mau belajar dhamma, beliau akan bermeditasi terus sampai wafat. Ya, jadi biasanya seorang arahat itu masuk dalam meditasi selama 7 hari tidak bangun lagi. Parinibbana. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Walaupun kita hanya bisa memahami keadaan nibbana ketika kita mencapai nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti yang dikatakan, ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, yaitu dosa, loba, moha, maka juga ada nibbana, adosa, aloba, amoha, atau lenyapnya dosa, loba, moha. Ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula tanpa kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, tolong ini dikurung kurawal. Setiap orang mampu merealisasikan nibbana apabila mampu mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Ya, maksudnya apa? Sang Buddha tidak pernah mengkategorikan ada manusia yang tidak mampu mencapai tingkat arahat. Semua yang mampu mendengarkan dharma mampu mencapai tingkat arahat. Saya ulangi, semua yang mampu mendengarkan dharma mampu mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu ada satu konsep di mana diajarkan manusia terlahir berbeda, ya, 2 akar, 3 akar, Anda cek, itu adalah kitab komentar. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena beberapa orang itu down. Saya ketemu beberapa umat Buddha, dia bilang, Bante saya nggak akan bisa mencapai, akar saya kurang. Ya, tapi kalau kita merujuk ke sutta, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan seperti ini, kalau pohon bisa mengerti apa yang saya sampaikan, pohon pun bisa mencapai sotapanna. Ya, saya cari sebentar. Ya, Anda relax 1 menit. Ya. Wah, bahagia sekali saya ketemu. Padahal ini modul saya yang buat ya. Bapak Ibu, mari buka halaman terakhir. Sudah? Halaman kedua terakhir, ketiga terakhir, keempat terakhir. Kata paling atas apa? Gembira, betul ya? Baik. Ini dari sutta Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat lagi lirik 2 halaman sebelumnya, di sini dibaca Samyutta Nikaya. Kita sudah belajar 10 kitab yang penting, salah satunya Samyutta Nikaya. Kalau ditambahkan A di belakang itu artinya komentar ya. Jadi kalau ditambahkan A di belakang, Anda sudah harus tahu
itu sudah bahasanya biku lain. Disebut Samyutta Nikaya Atthakatha. Kalau Anda ketemu Dhammapada itu dari Sang Buddha. Tapi kalau ada Atthakatha di belakang itu sudah dari biku lain. Ya, kita sudah belajar kemarin dari biku lain juga ya pengetahuan. Tetapi Anda selalu harus kembali lirik 10 kitab ini dulu ya. Kalau bahasa di Atthakatha berbeda dengan yang di Sutta, kita ikut Sutta ya. Kalau di Atthakatha tabrakan sama Sutta, kita ikut Sutta. Kalau Bapak Ibu orang cerdas ya, karena tabrakan. Bapak Ibu Saudara, ini Samyutta Nikaya. Mari kita kembali ke 4 halaman sebelumnya, yang tadi atasnya gembira ya. Kita baca paragraf ketiga. Bahkan ada, jika pepohonan sala besar ini Mahanama mampu memahami apa yang dibabarkan dengan baik dan apa yang dibabarkan dengan buruk, maka aku akan menyatakan bahwa pepohonan sal besar ini sebagai para pemasuk arus, yaitu Sotapanna. Tidak mungkin lagi terlahir di alam rendah, pasti dalam takdir dengan pencerahan sebagai tujuannya. Pencerahan itu nibbana. Apalagi Sarakani orang Sakya. Mahanama, Sarakani telah menjalankan latihan menjelang kematiannya. Boleh dikasih kurung kurawal. Kita tidak sempat menjelaskan ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke sini. Nah, maksudnya apa? Sarakani ini adalah seorang umat Buddha yang masih suka minum ciu, arak. Tapi ketika beliau meninggal, Sang Buddha menyatakan dia seorang Sotapanna. Luar biasa ya, aneh dan ajaib. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Sotapanna itu ditembus dengan kebijaksanaan. Ya, dia yang minum itu sedikit keliru karena tidak bisa menahan diri. Ya, ingin merasakan kesenangan dari arak. Tapi pertanyaan saya, orang yang minum arak itu menjahati orang lain enggak? Sesungguhnya tidak. Ngerti maksudnya ya? Dia hanya tidak bisa menahan dirinya atas kesenangan ini gitu. Makanya kemarin saya ulang-ulang dikurangi. Dan saya tidak menyatakan Anda yang minum itu jahat. Kalau Anda renungkan pikiran saya. Dan saya minta Anda mengurangi supaya apa? Supaya jadi lebih sehat. Dan yang tidak boleh itu apa? Mabuk. Kenapa? Kalau mabuk nanti kita bisa nyakitin orang lain. Tapi kalau minum sedikit tidak mabuk itu kurang bijaksana aja karena tidak sehat. Nah, di sini dijelaskan bahkan Sarakani mencapai Sotapanna. Ya, saya tahu Bapak Ibu ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Saya tidak punya waktu menjelaskan karena ada konsep minum sedikit aja salah. Saya tidak ada waktu menjelaskan itu. Anda boleh tanyakan nanti kalau di lain waktu ya. Tapi di sini sesungguhnya yang tidak boleh itu adalah mabuk. Nah, selama tidak mabuk, minum itu tetap tidak bijaksana. Tapi kriterianya berbeda. Tetap jangan minum lah ya. Tapi kalau mau disimpelkan, tangsi eng siu peng iu bo huat. Tapi kalimat itu juga harus sangat hati-hati digunakan ya. Tapi kadang-kadang di beberapa keadaan Anda berbisnis dengan orang Tiongkok. Anda tidak minum itu barang batal semua loh. Gak percaya coba aja. Ngerti ya? Itu arak sudah dituangkan. Cobalah Anda gak minum. Apalagi dia lauta, kita orang kecil. Dikasih proyek, dikasih kredit. Dia lauta, kita orang kecil nih. Lalu Anda gak mau minum. Bisa batal semua. Di keadaan seperti itu bagaimana? Lim tampok co isu. Mai tampok kok tampok ya. Tampok co isu. Lim cepua co isu. Saya sangat hati-hati menjelaskan ini. Karena saya takut orang salah tanggap. Ya, tetapi saya sudah baca sutanya. Ternyata Sang Buddha memang membuat maknanya seperti itu. Ya, Sang Buddha saking bijaksananya, beliau tahu keadaan semua makhluk hidup. Tapi biku setetes pun tidak boleh. Biku setetes pun tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Merusak nama baik sangga, betul? Saya ada bir ini di depan. Lalu Bapak Ibu marah. Bante jangan minum, langgar winaya. Tampok biaukin lah. Saya minum setetes aja, sadahnya umat Buddha rusak semua. Betul Bapak Ibu? Karma buruk di saya.
merusak keyakinan umat Buddha. Biku setetes pun tidak boleh. Umat setetes pun tidak bijaksana. Cewa gauco kalimat ya. Anda artikan sendiri ya. Ada rekaman lagi. Nah, jejak digital. Sedikit pun tidak bijaksana. Kecuali bopin ya. Baik, sebelahnya lagi menarik Bapak Ibu. Singgung sedikit. Ini halaman 3 terakhir ya. Di atasnya Mahanama. Mahanama ini tokoh yang sangat menarik. Saya senang banget ceritanya. Kakak adik ya dengan Bante Anuruddha. Ini kokonya salah satu harus jadi biku. Awalnya kokonya ingin jadi biku tapi akhirnya adiknya yang mau ya. Jadi kokonya tetap jadi pebisnis besar. Mereka punya sawah yang sangat luas. Ya, jadi Mahanama ini orang kaya Bapak Ibu, bukan biku. Sang Buddha lagi diskusi dengan Mahanama, mengajarkan Dharma ke Mahanama. Sang Buddha bilang begini, Mahanama, ketika seorang umat awam telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dalam waktu yang lama, bagaimana mungkin ia pergi ke alam rendah? Sampai Sang Buddha nanya bagaimana mungkin dia jatuh ke alam rendah. Mahanama, Sarakani orang Sakya telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dalam waktu yang lama. Bagaimana mungkin ia pergi ke alam rendah? Pas enggak sama kalimat saya tadi? Umat Buddha kalau cuma cerita di alam surga gampang. Saking gampangnya Sang Buddha enggak sering bahas lagi. Silenang Sugating Yanti udah. Satu kalimat udah. Kenapa? Sampai Sang Buddha membuat kalimat ini. Bagaimana mungkin umat Buddha yang sudah berlindung pada Buddha Dhamma Sangha jatuh ke alam rendah? Saking baiknya umat Buddha. Ya, Bapak Ibu berbangga jadi umat Buddha. Sadu, 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 sadu. Kembali ke depan, bolak-balik ya. Yang penting masih semangat ya. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini pada siapapun yang menjalaninya, namun bukan pada mereka yang tidak berjuang ya. Bapak Ibu Saudara, semua orang mampu mencapai kesucian. Kalau Bapak Ibu agak pesimis ya setidak-tidaknya sotapana, betul Bapak Ibu? Ya, agak-agak susah lah kalau arahat cin kangko bante sotapana lah. Tapi sotapana itu adalah nibbana yang tertunda. Ya nibbana juga. Jadi semuanya akhirnya capai. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini Sang Buddha mengatakan pada siapapun yang menjalaninya. Jalani apa Bapak Ibu? 4 hal boleh, 8 hal boleh. 4 hal boleh, 8 hal boleh. 4 hal apa? Dana, sila, samadhi, panya. Dana, sila, samadhi, panya. 8 hal apa? Jalan mulia berunsur 8. Jadi 8 hal ini sama juga dengan 4 hal tadi. Sama aja. Cuma dibuka lebar aja. Ya, jalan mulia berunsur 8 ini kalau dihitung-hitung ya dana, sila, samadhi, panya. Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama 2 paragraf aja. Ya, semuanya baca supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatha Pindika. Di sana beliau memanggil para biku sebagai berikut. Para biku yang mulia, mereka menjawab Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian tentang konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya. Dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik yang mulia, para biku menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Buddha mengatakan kepada mereka akan kuajarkan mengenai konsentrasi benar. Apa itu konsentrasi benar? Saya sudah cek bahasa Palinya, itu adalah sama samadhi. Yang nomor 8 dari jalan mulia berunsur 8.
yang sering kita terjemahkan meditasi benar ya. Saya sudah cek bahasa Palinya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Jadi di sini Sang Buddha memberitahu kita, akan kuajarkan kepada kalian meditasi benar. Itu pertanyaan sejuta umat toh? Betul ya? Semuanya ingin tahu meditasi benar kayak apa Bante. Baik, mari kita lihat jawaban Sang Buddha. Apakah para biku meditasi benar yang mulia dengan pendukung serta persyaratannya, yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Keterpusatan pikiran yang dilengkapi dengan 7 faktor ini disebut meditasi benar yang mulia dengan pendukung serta pelengkapnya. Lanjut, pandangan. Di sana para biku, pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimana pandangan benar muncul pada dalam urutan pertama? Seseorang memahami pandangan salah sebagai pandangan salah, pandangan benar sebagai pandangan benar ya. Kalau kita baca nanti ini, itu kembali pada pandangan benar adalah 3 hal. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, ini terima kasih kok, saya balikin ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran mulia yang keempat, jalan menuju lenyapnya penderitaan, dukkha nirodha gamini patipada. Dan jalan ini adalah jalan mulia berunsur 8, Arya Athanggika Magga. Ada 8 Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu kasih garis di bawah nomor 5. Jadi 1 sampai 5, 6 sampai 8 dipisah 2 kelompok Bapak Ibu ya. Apa maksudnya? 1 sampai 5 ini hidup benar. 6 sampai 8 meditasi yang benar. Jadi 1 sampai 5 itu kawasannya hidup benar, 6, 7, 8 itu kawasannya pengembangan batin. Meditasi itu bahasa Yunani Bapak Ibu, artinya perenungan. Sang Buddha tidak pakai kata meditasi. Sang Buddha pakai kata pengembangan batin. Bahasa Palinya apa? Citta Bhawana. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk. Apa itu pandangan benar? Memahami 3 hal. Memahami baik dan buruk, memahami hukum karma, memahami 4 kebenaran mulia. Kita lingkari karena sudah ngerti. Selamat ya. Lanjut, pikiran benar. Apa itu pikiran benar Bapak Ibu? Saya kasih yang paling sederhana ya. Pikiran benar adalah pikiran yang penuh metta. Jadi kalau kita mau cerita pikiran yang benar itu yang ada metanya. Kalau yang ada metanya, kemarahan masuk? Enggak. Keserakahan masuk? Tidak. Ego masuk? Enggak. Ya. Kalau ada pun sedikit. Ya. Ego kalau ada pun sedikit. Tapi meta itu hadir di dalam pikiran kita. Jadi begitu Bapak Ibu berpikir mau menyakiti makhluk lain, Anda tidak ada meta. Pikiran Anda keliru. Jadi daripada penjelasan yang rumit, saya ambil penjelasan yang paling gampang ini meliputi semuanya. Pikiran yang benar seperti apa? Yang penuh meta. Kok bisa penuh meta Bante? Karena sudah baik, paham hukum karma, paham 4 kebenaran mulia. Cirinya jadi meta. Lanjut, ucapan benar. Nah, pikiran selesai, lingkerin. Ucapan benar Bante yang tidak musawada, catat. Ya, tidak musawada. Tidak musawada itu apa Bante? Hafal Bapak Ibu ya. Tidak berkata kasar. Tidak berbohong.
garis miring, menipu. Tidak mengadu domba. Empat, tidak gosip yang buruk. Mari kita hafal. Satu, Bapak Ibu, tidak berkata kasar. Dua, ya kita buat aja tidak menipu. Kenapa? Kuis tidak berhadiah Bapak Ibu ya. Batu besar dan batu kecil dilempar ke sungai yang dalam. Batu besar dan batu kecil dilempar ke sungai yang dalam. Yang mana yang mendarat Bapak Ibu? Oh, pinter semua ya. Dua-duanya. Yang besar mendarat, yang kecil mendarat. Batu apung aja mendarat. Batu apung kita lempar lama-lama dia berat, turun dia. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah hukum karma. Hukum karma itu tidak ada formula pastinya. Semua berbuah. Tetapi bagaimana takarannya? Kalau Anda menyakitinya berat, buahnya berat. Betul ya? Menyakitinya ringan, buahnya ringan. Kalau ada yang mengajarkan berbohong masuk neraka, enggak. Sang Buddha tidak buat kriteria seperti itu. Manusia mana yang tidak berbohong? Ada seorang psikolog sangat terkenal namanya Jordan Peterson. Dia selalu ngajarin orang jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Karena semakin jujur Anda, self esteem harga diri Anda semakin tinggi. Orang yang sering bohong itu harga dirinya rendah terhadap dirinya sendiri. Kita cerita alam bawah sadar, ngerti maksudnya ya? Orang yang jarang bohong itu lebih pede dia, nggak takut sama orang. Jadi dia selalu ngajarin jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Satu ketika dia di interview, Anda sering ngajarin jangan bohong, jangan bohong. Anda sendiri bohong nggak? Tahu dia jawab apa Bapak Ibu? Everybody lies. Gitu. Artinya apa? Semua orang juga berbohong. Survei ya. Siapa di sini yang mau mengaku yang pernah berbohong dalam hidupnya? Ayo. Semua ya. Yang 1 tahun belakangan ini pun masih ada berbohong sedikit. Dah? Banyak yang tidak ngaku juga biokin ya. Everybody lies. Oleh karena itu, Anda harus paham hukum karma. Berbohong kecil, karmanya kecil. Berbohong besar, karmanya besar. Waktu saya kecil diajarin bohong Bapak Ibu. Ada preman ketuk pintu minta uang. Mama bilang apa? Kak Ikong dek mama boti. Kan gitu ya. Pinter saya. Datang. Bang, mama nggak ada. Beneran. Beneran. Nggak ada. Pinter saya. Nah, nggak ada. Nanti saya balik. Jingau. Nah itu. Coba kalau yang IQ-nya kurang. Datang dia. Mama mana? Kata mama nggak ada. Nah, itu. Nah, pulang balik kena pukul dah ya. Ciak kotor ya. Nah itu. Everybody lies Bapak Ibu ya. Tapi saya bukan ngajarin Bapak Ibu bohong ya. Harus hati-hati ya. Artinya apa? Jangan berbohong. Tetapi Anda tahu kebohongan kecil menghasilkan kecil. Kebohongan besar menghasilkan besar. Kalau Anda tanya saya, jadi Bante, kami bohong demi kebaikan boleh enggak? Betul ya? White lies, bohong putih. Bante, bohong untuk kebaikan boleh enggak? Seorang biku hanya bisa menjawab satu hal. Berbohong itu tidak baik, Bu. Udah. Karena biku, ngerti enggak? Bante, anak saya bandel, terpaksa saya bohongin supaya dia mau datang ke wihara ini itu. Tapi kan akhirnya dia datang ke wihara, Bante sekarang jadi baik. Saya benar atau salah Bante? Saya biku Bapak Ibu pakai jubah. Jawaban saya hanya boleh satu, ngerti?
Berbohong itu tidak baik. Tapi Anda sukses melakukannya, hasilnya baik, ya Anda dapat hasilnya. Betul ya? Ada karma buruknya enggak? Ada sedikit ya. Dulu saya dibohongi juga. Mau ujian teman saya datang ke rumah saya. Mama saya bilang dia sakit atau apalah, teman saya pulang. Terus saya tanya mama saya, "Mak, wai pengi ulai bo?" "Mana ulai ya?" "Mana ulang layah?" Tapi saya sudah janji sama teman saya. Setelah lama-lama saya cek, ternyata kalau saya mau dekat ujian, mama saya bohong. Bohong ke saya, bohong ke dia. Karma buruk berbuah enggak? Berbuah. Apa karma buruk mama saya, Bapak Ibu? Kepercayaan saya berkurang. Jadi sampai saya pernah Bapak Ibu mau ujian, Bapak Ibu tahu saya belajarnya di mana? Di depan pagar. Tanwai ping iulai. Beneran. Teman saya datang naik sepeda, kita baca buku bareng gitu. Ya, baik. Jadi semua karma buruk tetap berbuah. Yang jahat berbuah banyak, ya, sedikit berbuah sedikit. Anda bijaksana dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, 4 hal: jangan kata kasar, jangan nipu atau bohong yang merugikan orang lain. Jangan mengadu domba. Ini ingat ya, umat Buddha jangan mengadu domba ya. Temen kalau curhat tolong ya, jangan ditambahin kompor ya. Kasian ya, hidupnya sudah rumit. Anda tambahin kompor lagi, nanti dia lompat ke sungai Bapak Ibu. Ya, kasihan dia. Yang keempat, jangan gosip yang buruk. Hafal, sengaja saya ulang-ulang karena jaga ucapan sangat sulit. Ya, jaga ucapan itu sangat-sangat sulit. Lanjut. Penghidupan perbuatan benar yang tidak melanggar 5 sila. Bapak Ibu Saudara, yang tidak melanggar 5 sila dan mendukung kebalikannya. Ya, jangan membunuh, kebalikannya menghargai kehidupan, ya. Jangan mencuri, kebalikannya senang berdana. Jangan asusila, kebalikannya sayang keluarga, ya. Jangan musawada, kata kasar, kebalikannya yang 4 itu. Katanya lembut, lalu kejujuran, lalu mendamaikan orang, lalu ceritakan hal yang baik ya. Kalau gosip yang baik ya. Anaknya juara 1 loh, kamu udah denger belum gitu ya. Itu gosip juga, tapi gosip yang baik ya. Anda pasti kongko lah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sila kelima itu saya buat musyawadah bagian terakhir itu gosip yang buruk. Kalau saya hanya bikin gosip, siapa yang tidak bergosip? Cekin kong lang kiakin holangkong, tio. Nah, siapa yang tidak bergosip ya? Duduk membicarakan orang, berdiri dibicarakan orang. Tapi Anda pilih cerita yang baik-baik. Jangan minum arak, kebalikannya apa? Rajin bermeditasi ya. Lanjut nomor 5, penghidupan benar. Apa penghidupan benar Bapak Ibu? Cari uangnya benar ya. Supaya cari uangnya benar, jangan jangan menjual racun. Jangan menjual makhluk hidup. Jangan menjual senjata. Ya, dan hal-hal yang merugikan yang lainnya. Nomor 6 Bapak Ibu, ini sudah masuk pengembangan batin ya. Catat Bapak Ibu, usaha benar adalah mengusahakan. Pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul, dilenyapkan.
pikiran baik yang belum muncul dimunculkan, pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Saya ulang pelan-pelan ya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Yang buruk apa Bante? Dosa, loba, moha, dan turunan-turunannya. Yang baik apa Bante? Metta, karuna, mudita, upekha. Ya, yang tidak ngerti catat aja, nanti tanya Mbah Google ya. Karena kita tidak sempat menjelaskan itu. Atau nanti lihat besok-besok ya. Metta, karuna, mudita, upekha. Saya terjemahkan. Cinta kasih, belas kasih, metta itu cinta kasih, karuna itu belas kasih, mudita itu apresiasi, dalam kurung ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. UPK adalah ketenang seimbangan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nomor 6 ini sudah masuk cita bawana, pengembangan batin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita muncul kemarahan, kita berusaha menguranginya, itu pun sudah cita bawana. Ya, Anda sudah ngembangin batin. Kalau meditasi itu kan bahasa Yunani. Tapi sekarang kita udah cukup teracak-acak kata-katanya itu. Ya, jadi kita kembali pakai Pali saja. Pengembangan batin itu 6, 7, 8. Dimulai dari 6 ya. Bapak Ibu muncul kemarahan, gosok dada, sok leola ya. Sudahlah. Itu Bapak Ibu sudah pengembangan batin. Itu tahap awal bermeditasi. Kalau mau pakai kata meditasi, betul? Karena meditasi bahasa Yunani. Kalau mau pakai kata meditasi karena sudah familiar ya ini tahap awal meditasi. Keserakahan muncul dikurangin ya. Gimana nguranginnya? Ucele pun holew lah ya. Ucele pun holew lah. Ada yang ini aja pun sudah baik. Kalau ada lebih ya bonus ya. Seperti ini pun sudah baik. Kalau ada lebih ya bonus ya. Itu Bapak Ibu harus hafal, usaha benar. Buruk belum muncul, diusahakan tidak muncul. Buruk sudah ada, dilenyapkan. Baik belum muncul, dimunculkan. Baik yang sudah ada, dikembangkan. Nomor 7 Bapak Ibu, perhatian benar. Memperhatikan sesuai dengan dhamma. Dicatat, memperhatikan sesuai dengan dhamma. Dalam kurung anicca, dukkha, anatta. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kapanpun Anda merenungkan dhamma, Anda sedang praktek yang nomor 7 ini. Saya ulangi, kapanpun Anda merenungkan dhamma, Anda sedang praktek yang nomor 7 ini. Dari tahap yang awal sampai tahap yang tinggi. Tahap yang awal apa Bante? Contoh, ada teman kita sakit masuk rumah sakit. Apa pemikiran kita? Ya demikianlah hidup. Namanya manusia. Sakit tua dan
mati. Kehidupan itu anicca. Anda sudah latihan yang nomor 7 ini. Di tahap awal. Jadi vipassana, pasana artinya melihat. Vi atau dibaca wi artinya sesungguhnya. Vipassana artinya melihat dengan sesungguhnya. Kapanpun kita melihat anicca, dukkha, anatta, di sana kita praktek vipassana. Dari tahap awal sampai tahap lanjut. Yang tidak setuju dengan saya, fokus. Gak apa-apa, kan saya senang kalau Anda tidak setuju dengan saya. Nanti kan kalau kita sudah jelaskan, setuju juga. Begitu ya. Makin tidak setuju, makin fokus. Cara mencapai tingkat kesucian itu 2. Samatha dan vipassana. Samatha ini nomor 8 Bapak Ibu. Ditulis samatha nomor 8. Sama samadhi ya. Jadi meditasi benar itu secara sutta adalah meditasi, atau nomor 8 ini kan meditasi itu bahasa Yunani ya. Kita pakai Pali ya, samadhi ya, kita pakai Pali. Samadhi benar adalah samadhi yang membawa pada jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Tidak ada arti yang lain. Sesuai sutta adalah 4 ini. Ya, saya sudah cross check dengan Bante Santa Cito juga ya. Kalau bisa nanti saya cari sutanya, besok kita buka. Kan Anda punya HP, betul ya? Ya, ada juga sebenarnya di MN spasi 4, Baya Berawa Sutta. Di situ Sang Buddha menjelaskan jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat. Tapi kan saya belum menjelaskan jana ya. Betul ya? Tidak apa-apa, pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya orang, apa itu samadhi benar? Maka kita sudah punya 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah samadhi dengan 7 faktor di bawahnya, betul? Majjhima Nikaya 117, betul? Ya, pandangan benar sampai sati benar, pandangan benar sampai perhatian benar. Itu jawaban kita yang pertama. Jawaban yang kedua yang spesifik untuk nomor 8, Anda juga boleh menjawab meditasi yang membawa pada pencapaian jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Apa itu jana Bante? Tingkat ketenangan batin. Saya ulangi, tingkat ketenangan batin. Anda boleh tulis jana artinya pencapaian ketenangan batin. Cuma nulis ini nggak bisa ngerti, harus dijelaskan. Saya jelaskan singkat aja dulu karena sisa 5 menit. Yang versi panjang boleh besok. Bapak Ibu pikirannya tidak pernah setenang jana. Siapa yang dalam batinnya ngobrol dengan diri sendiri ada? Semua ya, ngobrol dengan diri sendiri ya. Siapa yang kalau malam ada problem gak bisa tidur? Bisa? Ngalamin pernah? Kenapa gak bisa tidur? Sim luan. Luan artinya apa? Ribut. Pikirannya ribut. Kalau ribut artinya tidak tenang. Setuju? Ribut artinya tidak tenang. Setuju? Banyak obrolan pikiran. Betul? Banyak gambaran pikiran. Setuju ya? Baik. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah pikirannya menjadi diam. Jadi obrolan hati yang ngomong, macai cik hami, oh, besok hari apa ya, besok kerjaan apa ya, besok tugas apa ya. Kan Anda ngobrol ya. Bapak Ibu tahu tidak? Kalau obrolan ini melemah, dan melemah, namanya jana pertama. Belum ada waktu membahas ya.
Jana pertama adalah melemahnya witaka dan wicara. Apa itu witaka dan wicara? Obrolan awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Obrol, ngobrol. Ya, Anda nggak bisa tidur malam hari, witaka wicara terlalu kencang. Anda setel sampai turun volumenya, jana pertama. Satu ketika dia diem Bapak Ibu. Pikirannya diem. Gak ada obrolan hati, gambar pikiran sama sekali. Namanya Bapak Ibu, jana kedua. Yang hafal ya, bahasa Palinya kuat. Jana satu disebut witaka wicara sukha piti ekagata. Jana kedua disebut sukha piti ekagata. Betul? Witaka wicara itu adalah obrol. Jadi kalau Bapak Ibu meditasi pikirannya masih kabur, masih ada sesuatu yang masuk ke pikiran kita, wajar karena belum jana kedua. Kalau tiba-tiba diem pikirannya 1 jam 2 jam, jana kedua. Selamat datang. Begitu ya, Anda mencapai jana kedua. Jadi Bapak Ibu, meditasi benar nomor 8 itu mencapai jana. Apa sih artinya jana Bante? Pikiran semakin tenang. Hanya sekadar itu sebenarnya. Jana 1 volumenya turun. Jana 2 volumenya habis. Jana ketiga masuk lebih mendalam. Jana keempat tenang seimbang. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Harus masuk. Harus capai baru bisa ngerti. Ya, kayak jatuh cinta. Gimana jelaskan jatuh cinta ke anak yang belum puber? Betul? Anak masih kelas 2 SD. Papa, mama, what is falling in love ya? Nah, Anda jelaskan what is falling in love. Bingung dia. Ya, falling in love itu kita pikirin dia, terus kadang sakit di sini tapi senang. Dia bingung, sakit tapi senang, nyaman tapi bisa demam, ketemu senang, nggak ketemu stres. Anda jelaskanlah jatuh cinta ke anak kelas 2 SD. Gak akan bisa. Kapan dia tahu jatuh cinta Bapak Ibu? Pada saat jatuh cinta dan sudah sadar. Bisa nggak orang jatuh cinta dia nggak sadar dia jatuh cinta? Karena belum pernah. Ya, nanti temennya yang kasih tahu, orang tuanya yang kasih tahu. You itu lagi jatuh cinta. Baru dia, wah. Ini namanya falling in love, gitu ya. Becak bekun. Nah, Bapak Ibu Saudara, jana itu kita tidak bisa ngalamin. Sangat sulit untuk dijelaskan, tapi jana 1, jana 2 itu masih sangat gampang dijelaskan. 3 lebih mendalam, 4 tenang seimbang. Nah, sekarang kalau orang belum tenang, bisa nggak lihat anicca dukkha anatta? Bisa di tahap awal. Ketemu lihat orang yang sudah sangat tua, muncul pemikiran demikianlah hidup. Anicca dukkha anatta. Itu dharma bukan? Dharma. Bisa capai kesucian? Bisa, Bante Sariputta. Betul ya? Segala sesuatu yang berkondisi pastilah akan padam. Secara alamiah ada kemunculannya, secara alamiah ada kepadamannya. Beliau mencapai sotapanna. Kok bisa? Vipassana di tahap awal. Melihat anicca dukkha anatta di tahap awal. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang sudah capai jana pertama, batinnya lebih terkonsentrasi. Kira-kira dia melihat anicca dukkha anatta lebih mendalam enggak? Lebih. Nanti jana kedua lebih mendalam lagi. Jana ketiga lebih mendalam lagi. Jana keempat lebih mendalam lagi. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa perhatian benar ini sesungguhnya adalah memperhatikan anicca dukkha anatta. Hanya levelnya itu berjenjang-jenjang. Inilah makna vipassana di dalam sutta. Ya. Makna vipassana di dalam sutta. Banyak lagi detail-detailnya, sudah jam 10. Baik, saya pikirkan yang penting supaya kita pulang tidak tanggung ya. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mencapai jana keempat,
Dia menggunakan jana keempatnya itu, konsentrasi tingkat jana keempat, melihat ke dalam batin. Kita punya pancakanda, belum kita pelajari ya. Batin dan rupa. Batin dan rupa itu semuanya anicca, dukkha, anatta. Ketika seseorang dengan jana keempat melihat itu, dia menemukan biang kerok dari semuanya. Apa biang kerok semuanya Bapak Ibu? Asawa. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Saat ini Bapak Ibu belum bisa paham, ambil aja istilahnya ya. Karena sudah jam 10. Batin kita ternyata tidak pernah berhenti mengalir. Namanya asawa. Sang Buddha, Bodhisatta dengan jana keempat melihat asawa dan beliau melenyapkannya. Beliau mencapai kebudaan. Disebut asawa kaya nyana. Nyana pengetahuan, kaya lenyapnya, asawa arus batin yang bocor tidak terkendali. Ya, asawa kaya nyana, pengetahuan lenyapnya, arus batin yang bocor tidak terkendali. Nah, itu lengkapnya ya. Bapak Ibu Saudara, jadi semoga Bapak Ibu yang selama ini punya penerjemahan Vipassana yang cukup sempit, yang biasanya diterjemahkan sadar pada saat ini, Anda ganti. Vipassana itu sesungguhnya memahami atau melihat anicca, dukkha, anatta di level-level yang berbeda. Dan ketika Anda mau melihat anicca, dukkha, anatta, Anda perlu menghadirkan kesadaran. Ngerti? Kesadaran itu atributnya. PR-nya apa? Melihat anicca, dukkha, anatta. Baik. Tambah 5 menit boleh? Boleh ya? Ada 5 cara mencapai tingkat kesucian. Satu, mendengarkan Dhamma. 2, merenungkan Dhamma. 3, mendiskusikan Dhamma. 4, mengajarkan Dhamma. 5, bermeditasi. Nomor 1, garis miring belajar Dhamma. Kenapa garis miring belajar Dhamma? Zaman Sang Buddha belum ada buku. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari berjuang 5 menit terakhir. Ya, lebih kurang 5 menit terakhir. Ini beneran terakhir. Kita pulang setelah ini. Ya, saya minta semuanya 2 kali lipat lebih konsentrasi. Ya, karena sisa 5 watt. 5 watt kali 2 10 watt lumayan lah. Ya, baik. Kalau saya mengatakan, Pak Bu, mendengarkan Dharma itu bagian dari Vipassana. Tidak ada orang yang setuju. Tidak ada orang yang setuju. Tadi kita sudah belajar samatha dan Vipassana. Samatha apa Bapak Ibu? Jana 1, 2, 3, 4. Berarti meditasi. Mendengarkan Dharma bisa mencapai kesucian? Siapa coba jelaskan? Bante Sariputta, Bante Moggallana. 5 pertapa penyiksa diri, betul? Apa sutanya? Dhammacakkappavattana Sutta sama Anatta Lakkhana Sutta, betul? 1000 pertapa api. Apa sutanya? Adita Pariyaya Sutta. Pemuda yang sangat terkenal mendengarkan Anupubikata, ajaran bertingkat. Siapa namanya? Dan temannya 60 Brahmana. Someone ya, nanti kita pikirkan bersama ya. 1, anak orang kaya mendengar ajaran bertingkat. Yasa ya,
Ya, pemuda yasa. Ya, belajar dharma yang tidak terlalu mendalam, anupubikata. Di dalamnya sila, berdana, alam surga, penjelasan nibbana. Hari ini modul kita lebih lengkap. Iya, yasa setelah mendengar capai sotapana. Dengar sekali lagi capai arahat. Ya, nanti Bapak Ibu pulang dengar rekamannya 10 kali. Mana tahu arahat ya. Tiba-tiba tauhat keng ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membuktikan ada tidak yang mencapai kesucian setelah mendengarkan dharma, ada? Nah, kalau pencapaian kesucian itu 2 proses. Samatha dan vipassana. Samatha kan duduk bermeditasi. Dengerin dharma bisa sotapana. Itu masuk bagian vipassana. Nanti kita baca di belakang, Anda akan mendengar, melihat, membaca Sang Buddha berulang-ulang menuang di sini. Cara mencapai kesucian adalah mendengarkan dhamma. Bahkan Bapak Ibu dipanggil sawaka. Artinya apa? Para pendengar. Ya, sepenting itulah mendengarkan dharma. Kalau mendengarkan aja bisa, mendiskusikan sudah pasti. Merenungkan bisa ya, mengajar juga pasti, karena mengajar itu kadang 2 arah. Mengajar itu kadang saya harus belajar dulu sebelum ajarin Bapak Ibu. Dan yang nomor 5 bermeditasi. Siapa yang bermeditasi sampai mencapai tingkat arahat? Sebenarnya semuanya bermeditasi. Hanya di awal atau di akhir saja ya, nanti kita bahas itu di belakang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sepenting itulah mendengarkan dharma. Baik, saya mau rekap. Di antara semua kualitas atau bulir dharma, yang paling penting nomor 1 adalah pandangan benar. Ya. Jadi kalau ada kuis tidak berhadiah, di antara semuanya di dalam dharma yang mana yang terpenting? Bapak Ibu jawab pandangan benar. Lanjut. Bagaimana dapat pandangan benar? Mendengarkan dhamma. Itulah kenapa saya buat 4 hari dhamma class, bukan retreat 4 hari. Meditasinya nanti Anda lakukan sendiri. Mau ikut programnya siapa enggak apa-apa. Tugas saya mengantarkan pandangan benar kepada Bapak Ibu. Selanjutnya tugas Bante Atadiro, one day mindfulness, tugas Bante Santacito, retreat 3 hari, retreat 4 hari, betul ya? Bante Ratanadiro rajin bikin retreat, saya menghadiahkan Bapak Ibu pandangan benar. Saya ambil yang penting. Bapak Ibu tidak boleh miss ini ya. Bapak Ibu Saudara, agar memuaskan semuanya, vipassana itu dimulai dari mendengarkan dhamma. Sehingga paham anicca, dukkha, anatta dan semua dharma lainnya. Setelah itu melihat anicca, dukkha, anatta secara mendalam dalam kehidupan. Setelah itu melihat anicca, dukkha, anatta di dalam pancakanda. Nah itu sudah butuh duduk begini. Ngerti maksudnya? Nah inilah yang selama ini Bapak Ibu artikan sebagai vipassana, sekadar meditasi. Tapi sebenarnya prosesnya itu step by step. Itu sudah duduk begini. Melihat muncul dan tenggelamnya fenomena batin. Betul? Muncul tenggelam fenomena batin itu apa yang dilihat? Anicca, dukkha, anattanya batin. Betul ya? Dan terakhir melihat asawa. Memahami adalah asawa adalah sumber anicca, dukkha, anatta. Anda lenyapkan itu, lalu Anda mencapai nibbana. Jadi storynya dari start sampai habis mengenai anicca, dukkha, anatta di level yang berbeda-beda.